Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Secara mengejutkan, Jujutsu Kaisen chapter 253 hanya menyisahkan Kusakabe. Yap, banyak yang tidak percaya hal ini, termasuk editor Jujutsu Kaisen yang menuliskan, "Wait, ini beneran?" Seakan-akan editornya sendiri tidak percaya dengan yang akan dimasak Gege Akutami berikutnya, yaitu Kusakabe versus Sukuna. Yap, bisakah bapak tongkrongan Kusakabe menghadapi Raja Kutukan Sukuna? Dengan segala hormat, mari kita analisis kekuatan beliau dengan sangat detail. Check it bro. Pertama, ilmu padi Kusakabe chapter 253 dibuka dengan Kusakabe yang menunjukkan ilmu padi beliau, yaitu semakin tinggi status penyihirnya, maka semakin merendah beliau. Saat seseorang bertanya pada para guru di SMK Jujutsu tentang siapa penyihir kelas 1 terkuat, Mei Mei, Nanami, dan Gojo secara mengejutkan menjawab Kusakabe lah orangnya. Tapi ya, saat pertanyaan tersebut ditanyakan langsung ke Kusakabe, beliau dengan ilmu padinya merendah bahwa penyihir kelas 1 terkuat bisa siapapun selain dirinya dan Usami. Yap, apakah Kusakabe beneran merendah atau justru berkata jujur kalau dia dan Usami tidak mungkin menjadi penyihir kelas 1 terkuat? Untuk menjawab hal ini, kita harus melihat konteks dari si penanya, melihat latar tempat dari Mei Mei, Nanami, Gojo, dan Kusakabe saat menjawab pertanyaan tersebut berbeda. Kemungkinan pertanyaan ini diajukan di waktu yang berbeda alias tidak secara bersamaan. Jadi Mei Mei, Nanami, dan Gojo sama sekali tidak kong kali kong saat menjawab Kusakabe karena mereka tidak ditanya di waktu yang bersamaan. Lalu kira-kira siapakah seseorang yang sedang bertanya pada ketiganya? Kemungkinan terbesarnya dia adalah Itadori Yuji. Yap, hanya Yuji lah yang pernah belajar ke semua orang yang sedang ditanyai di sini, di mana dia pernah belajar pada Mei Mei karena Mei Mei adalah yang bertanggung jawab mendampingi Yuji untuk ujian menuju penyihir kelas 1. Yuji juga pernah belajar pada Nanami, bahkan satu misi di Arc Mahito, dan tentu saja Gojo Satoru yang berjasa menangguhkan hukuman matinya. Yap, dugaan Abikos, Yuji bertanya seperti ini karena dia bertujuan menjadi penyihir kelas 1, dan saat bertanya pada para mentornya, semua mengarah ke Kusakabe. Dan ya, saat time skip 1 bulan sebelum pertarungan Gojo versus Sukuna, Yuji sempat belajar intens dengan Kusakabe. Kemungkinan karena Yuji ingin membuktikan apakah Kusakabe beneran penyihir kelas 1 terkuat sesuai dugaan Nanami, Mei Mei, dan Gojo. Dari sini Yuji kemungkinan tidak yakin sehingga harus menanyakan langsung ke Kusakabe, dan tentu saja Kusakabe langsung merendah bahwa beliau dan Usami mustahil menjadi penyihir kelas 1 terkuat. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah 60% Kusakabe memang penyihir kelas 1 yang terkuat, namun dia menunjukkan ilmu padi untuk tidak ingin mengakuinya. Atau 30% Kusakabe tidak yakin kalau dia adalah penyihir kelas 1 terkuat yang bahkan diakui oleh penyihir kuat lainnya. Sisanya 10% adalah Gege Akutami sedang mempermainkan sosok Kusakabe dan kembali ngeprank ke kita. Jadi ya, ada indikasi 90% kalau Kusakabe sebenarnya memang sangat kuat. Walaupun kenyataan ini sulit dan tidak logis, namun kita harus yakin dan percaya kalau beliau itu memang sangat-sangat kuat. Kedua, selamat dari maksimum Meteor Jogo. Yap, buat yang lupa, di insiden Shibuya, Kusakabe dan Panda sempat akan kabur dari pertarungan kelas spesial Jogo melawan Sukuna. Tapi ya, usaha kabur mereka sempat dihalangi oleh Geto Family. Tapi Kusakabe dengan cepat mengalahkan 2 boneka milik Geto Family. Dan saat keempatnya berniat kabur, Sukuna tiba-tiba ada di dekat mereka dan memerintahkan untuk diam di tempat atau dibunuh. Mereka diperintahkan berdiam di tempat sampai Sukuna memperbolehkan mereka untuk kabur. Dan ternyata yang sedang menuju mereka tidak kalah mengerikan, yaitu teknik maksimum meteor dari Jogo. Walhasil ketika meteor tersebut sudah dekat, Sukuna memperbolehkan mereka kabur. Tapi ya, efek ledakan maksimum meteor benar-benar masif. Jadi mustahil bagi seorang penyihir biasa untuk kabur dengan ledakan semasif itu. Bahkan saking masifnya ledakan, Jogo sampai yakin kalau sekelas Sukuna akan terluka karena serangan ini. Bahkan Sukuna juga mengamini kalau serangan tersebut akan melukainya kalau sampai kena. Tapi Sukuna terlalu cepat sehingga bisa menghindari serangan tersebut. Dan ya, setelah kejadian tersebut diperlihatkan kalau Panda dan Kusakabe ternyata juga berhasil selamat dari ledakan maksimum meteor Jogo. Padahal 2 Geto Family tidak diperlihatkan selamat. Jadi dari sini ada 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama,
Simple domain Kusakabe terlalu kuat sehingga bisa mencairkan efek maksimum Meteor Jogo atau Kusakabe. Terlalu cepat sehingga dia bisa menghindari maksimum meteor layaknya Sukuna sambil menyelamatkan panda. Ketiga, mampu menahan maksimum Uzumaki. Yap, kalau teman-teman bertanya kepada Abdikos apa teknik maksimum terkuat, urutannya menurut Abdikos adalah maksimum winking milik Dead Painting, maksimum output Dead Calm milik Uraume, maksimum output Azure Glow milik Gojo, maksimum Meteor Jogo, dan yang terkuat adalah maksimum Uzumaki milik Geto. Yap, jika maksimum winking, daya serangnya cepat tapi efek serangannya biasa saja. Dead Calm, Azure Glow, dan Meteor. Kecepatannya kurang tapi daya serangnya tinggi. Dan ya, Uzumaki memiliki keduanya, yaitu serangannya cepat dan daya ledaknya sangat tinggi, dimana untuk menandingi maksimum Uzumaki diperlukan energi blast dari Yuta dan Rika, mode True Love. Bahkan versi mini dari maksimum Uzumaki mampu melubangi perut Yuki Tsukumo. Tapi ya, Kusakabe bisa menahan serangan powerful tersebut hanya dengan simple domain. Seakan-akan simple domain Kusakabe ada di level yang sama dengan energi blast Yuta dan Rika. Apalagi Kusakabe menahannya dari jarak dekat, berbeda dengan Yuta dan Rika yang beradu blast dengan Uzumaki dari jarak jauh. Keempat, penyihir kelas 1 tanpa teknik kutukan bawaan. Yap, masih ingat perkataan Gojo pada Yuji, dimana Gojo lebih takut dan kagum pada mereka yang bertarung hanya dengan pengoptimalan energi kutukan daripada mereka yang bertarung dengan teknik kutukan bawaan. Bukan hanya itu, Meme juga pernah mengatakan pada Yuji bahwa dia adalah orang kedua yang dia temui bisa mencapai pengoptimalan energi kutukan luar biasa selain Kusakabe. Itulah kenapa Meme yakin kalau Yuji bisa menjadi penyihir kelas 1 mengikuti jejak Kusakabe yang tanpa teknik kutukan bawaan. Jadi ya, pada dasarnya kemampuan pengoptimalan energi kutukan Kusakabe itu beneran diakui karena hanya dia satu-satunya penyihir yang mencapai level 1 tanpa teknik kutukan bawaan. Kelima, mencairkan tebasan Sukuna hanya dengan simple domain. Yap, kalau yang ini terjadi baru-baru saja, yaitu di pertempuran Shinjuku, di mana Kusakabe bisa mencairkan tebasan Sukuna untuk melindungi dirinya dan Higuruma agar tidak tertebas secara fatal hanya dengan bermodalkan simple domain. Yap, ini membuktikan seberapa expert Kusakabe dalam menguasai simple domain, yaitu teknik untuk orang lemah yang diciptakan Asia Sadatsuna. Namun ya, meski berhasil mencairkan simple domain, tapi Kusakabe terus menggunakan ilmu padenya, yaitu merendah karena hanya ditebas Sukuna dengan tebasan biasa. Kusakabe mengatakan akan langsung mati jika dia ditebas Sukuna dengan tebasan pembelah dunia atau dibakar dengan teknik flame. Yap, padahal sudah jelas kalau Kusakabe bisa selamat dari maksimum Uzumaki dan maksimum meteor pakai merendah segala. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Kusakabe di chapter minggu depan bisa mencairkan tebasan dismantle pembelah dunia dengan simple domain, karena Kusakabe sudah pernah mencairkan teknik yang hampir setara, yaitu maksimum Uzumaki dan maksimum meteor. Keenam, apakah Kusakabe bisa melawan Sukuna? Setelah kita bedah dengan detail kekuatan Kusakabe yang ternyata sangat powerful, apakah beliau akan bisa menghadapi Sukuna? Teori Abdikos hanya ada dua. Pertama, antara Kusakabe bisa menghadapi Sukuna secara tidak sengaja, atau seseorang akan datang membantu Kusakabe, di mana Yuji dan Choso masih ada di kondisi untuk bisa membantu Kusakabe. Jadi ya, Kusakabe akan berusaha memberikan perlawanan dengan susah payah pada Sukuna, di mana simple domain dia secara ajaib bisa terus-menerus mencairkan tebasan Sukuna, sehingga Kusakabe secara beruntung bisa terus selamat dari tebasan Sukuna. Barulah saat Kusakabe berada di limit keberuntungannya, Yuji dan Choso datang membantu Kusakabe. Jadi ya, kemungkinan GG Akutami sedang membuat Kusakabe berada di posisi yang sama dengan King One Punch Man. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.